Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal atau 5 soal yang menjadi soal UAS Pendidikan Agama Islam. Soal pertama, mengapa kita harus mengikuti imam mazhab fikih? Soal kedua, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup syariah. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 maqasid syariah atau tujuan menjalankan syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan 5 macam ukhuwah. Soal kelima atau soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan halal dan thayyib dan syubhat. Soal pertama, mengapa kita harus mengikuti imam mazhab fikih? Dalam I'lamul Muwaqqi'in ditemukan penegasan bahwa tidak wajib untuk mengikuti mazhab tertentu karena yang namanya kewajiban adalah jika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak sama sekali mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu untuk diikuti agamanya. Namun, yang diwajibkan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi pendapat itu tidak menjadi hukum yang mutlak. Tetap kita diperbolehkan untuk mengikuti mazhab tertentu dengan catatan: pertama, mengikuti atau mempelajari mazhab tertentu hanya sebagai wasilah atau perantara saja, bukan merupakan tujuan akhir. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu belajar agama kecuali mengikuti mazhab tertentu. Kedua, apabila dengan mengikuti mazhab tertentu itu dapat menghilangkan mafsadat atau kerusakan yang lebih besar, mengikuti mazhab adalah pilihan terbaik dan hal ini diperbolehkan. Jadi, memilih mazhab adalah sebuah penyadaran diri kita. Penyadaran diri kita tak sepenuhnya mampu dan kuasa untuk memahami teks-teks wahyu secara sendirian. Memilih bermazhab adalah menjaga keilmuan ulama-ulama terdahulu, agar segala yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetap dalam perjalanan umat Islam. Namun, demikian dalam bermazhab ada kaidah dan aturan yang harus dipenuhi yaitu tidak taklid buta, menghindari sikap primordial terhadap mazhab, dan tidak boleh membela mazhab secara berlebihan atau overdosis. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup syariah. Seperti yang kita ketahui, syariah adalah ketetapan agama yang menjadi pegangan manusia dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tingkah laku kehidupan manusia untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruang lingkup syariah di antara lain: 1. Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari rukun Islam. Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam yaitu badani atau bersifat fisik seperti bersuci, doa, sholawat, umroh, tasbih, dan lain-lain. Kemudian mali atau bersifat harta, contohnya kurban, akikah, sodakoh, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain. Yang kedua, muamalah. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam hal tukar-menukar harta. Di antaranya perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerjasama dagang, utang piutang, dan lain-lain. Yang ketiga, munakahat. Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam hubungan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, pengaturan nafkah, pemeliharaan anak, dan lain-lain. Yang keempat, jinayat. Jinayat yaitu pengaturan yang mengangkut pidana, diantaranya kisos, diat, zina, kafarat, minuman keras, kesaksian, dan lain-lain. 5. Siyasah. Siyasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan politik, di antaranya ukhuwah, musyawarah, tasamuh, ijma, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peraturan lainnya seperti makanan, minuman, berburu,
nazar, dakwah, kemiskinan, dan pemeliharaan anak yatim. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah atau biasa disebut kulliyat al-khamsah, yang artinya 5 prinsip umum. Di antaranya, 1. Hifzuddin, yang artinya melindungi agama. Yang kedua, hifzu nafas, yang artinya melindungi jiwa. Yang ketiga, hifzu akal, yang berarti melindungi pikiran. Yang keempat, hifzu mal, yang berarti melindungi harta. Dan yang kelima, hifzu nasab, yang berarti melindungi keturunan. Fungsi maqasid syariah diantaranya bisa memahami nas sumber hukum secara komprehensif, dapat menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar menguatkan pendapat fuqaha dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengkaitkannya dengan setiap fatwa. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan 3 macam ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang artinya persaudaraan. Ukhuwah dibagi menjadi 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam bukan hanya semata-mata sebatas hubungan persaudaraan karena faktor keturunan. Namun, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah atau sesama muslim. Dasar hukum ukhuwah Islamiyah telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang terjalin antara umat manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budaya. Persaudaraan ini terjalin tanpa ada batasan negara dan wilayah tempat manusia itu tinggal. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme. Rasa persaudaraan ini terjalin karena sesama warga atau setanah air tanpa membeda-bedakan suku, adat, bahasa, dan budaya. Baik rasa persaudaraan antar sesama muslim, antar sesama warga negara atau sesama manusia di dunia harus ditumbuhkan, karena dengan memiliki rasa persaudaraan ini akan memberikan kembali kepada diri kita sendiri. Adapun manfaat pertama, menumbuhkan rasa empati dan simpati. Kedua, menumbuhkan rasa tolong menolong. Ketiga, menumbuhkan rasa tenggang rasa manusia. Keempat, terciptanya solidaritas antar sesama muslim. Makanan dan minuman yang boleh dan baik dikonsumsi. Halal atau boleh dalam hal ini maksudnya adalah tidak dilarang oleh syariat. Adapun thayyib atau baik artinya adalah jika dikonsumsi mendatangkan kebaikan bagi tubuh seseorang karena penuh dengan gizi atau nutrisi. Thayyib ini penting untuk diperhatikan sebab banyak makanan dan minuman yang halal namun menjadi haram dikonsumsi karena tidak thayyib. Syubhat. Di sini terdapat beberapa pendapat menurut ulama terdahulu. Namun saya akan menyebutkan salah satunya. Menurut Imam Al-Ghazali, syubhat adalah sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat 2 macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari 2 faktor yang menyebabkan adanya 2 keyakinan tersebut. Terhadap persoalan syubhat, Islam memberikan suatu garis yang disebut waro' atau sikap berhati-hati karena takut berbuat haram, di mana dengan sifat ini seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih bersifat syubhat sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram.
Menurut Ibnu Munzir dalam Al-Quran wa fi Syahril Arba'in An-Nawawiyah, ia membagi syubhat menjadi 3. Pertama, sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Contoh, ada 2 kambing, salah satunya disembelih oleh orang kafir, namun tidak jelas kambing mana yang disembelih oleh orang kafir tersebut. Maka dalam hal ini, tidak diperbolehkan memakan daging kambing tersebut, kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang sudah disembelih oleh orang kafir dan mana kambing yang disembelih oleh orang mukmin. Kedua, sebaliknya, yakni yang halal namun timbul keraguan. Contoh, seperti seorang istri yang ragu-ragu apakah ia telah dicerai atau belum, atau apakah wudhunya sudah batal atau belum. Keraguan yang demikian tidak ada pengaruhnya. Yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam hal ini, lebih baik menghindarinya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya. Beliau tidak memakan kurma tersebut karena dikhawatirkan kurma tersebut adalah kurma sedekah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan terhadap jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.